Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang bersama-sama yang ada di Indonesia, dan selamat sore buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Dan seperti uh, biasanya, Bible study kita sudah awali dengan doa. Kita minta pertolongan Tuhan untuk membuat kita mengerti, dan Roh Tuhan bersama-sama dengan kita dalam pembahasan ini. Sudah ada pertemuan pertama dari chapter 27 yang kita akan bahas ya di Sabat yang lalu, dan hari ini kita melanjutkan chapter 27 ini, Gunung Sinai dan Gunung Sion judulnya. Dan ini pertemuan kedua, dan saya percaya kita akan menyelesaikan chapter 27 ini di pertemuan kedua ini, oleh karena cuma ada 8 halaman ya, sangat singkat. Dan karakteristik dari kutipan di chapter 27 ini ya, dimana menyatakan bagaimana kebesaran Tuhan dari setiap ayat-ayat yang disampaikan di sini, bagaimana menyatakan kebesaran Tuhan, otoritas Tuhan, keagungan Tuhan, ya. Dan dia digambarkan kalau di Mazmur 48, sedikit review ya sebelum kita masuk pada pembahasan kita yang kemarin sudah dibahas, di mana Tuhan digambarkan ya sebagai apa? Gunung Sion, kota raja besar. Dan di sini Tuhan dinyatakan sebagai benteng. Ya. Firman ini dinyanyikan untuk memuji tempat kediaman Allah di surga, karena Tuhan ada di dalamnya yang kudus. Tahtanya di surga. Nah, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita bahas kemarin di sini, di mana Musa dimintakan oleh Tuhan, ya, kita tahu jalan ceritanya ya, waktu Musa ada di Gunung Horeb atau uh, pada momen di mana dia bertemu dengan Tuhan, ya, Tuhan memberikan dia 2 loh batu, dan setelah 40 hari 40 malam Musa berpuasa, dan dia turun ke bawah, lalu didapatinya lah bangsa Israel yang sudah melakukan dosa dengan penyembahan akan golden calf ya, atau lembu emas mereka buat, karena mereka di dalam apa istilahnya ya, uh, keras tengkuk ya istilahnya, kepala batu ya, yang menentang Tuhan di saat Musa tidak bersama-sama dengan mereka. Itulah yang mereka buat. Dan apa yang terjadi kalau sesuai dari Keluaran 10, kita lihat Musa turun menghancurkan 2 loh batu itu ya, dan Tuhan meminta dia untuk membuat lagi ya. Tuhan minta dia untuk memahat batu ya, lalu Tuhan menulis kembali di 2 loh batu itu, dan Tuhan memerintahkan untuk membuat tabernakel, di mana itu adalah tempat kediaman Tuhan yang menjadi satu lambang. Namun apa yang terjadi di tabernakel ini atau kemah suci ya, yang sering kita bilang, atau Ka'bah ya, yang dibuat oleh Musa, adalah representatif dari Ka'bah yang ada di surga ya. Keadaannya sama persis, tapi yang ada di bumi ini adalah lambang di mana menjadi tempat kediaman Tuhan, walaupun bukan apa namanya, bukan persis ya apa yang ada di surga. Dalam arti begini, apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah satu apa namanya, uh, satu yang abadi atau satu yang sempurna ya. Kalau kita lihat di sini,
Jadi ketika dia duduk di atas tahta Bapaknya di surga, dia adalah yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, di Ibrani 8 ayat 2. Di sini ada penekanan apa yang didirikan Tuhan dan didirikan oleh manusia. Nah, kita lihat dia punya cerita di sini. Ada subjudul yang membahas tentang kegagalan bangsa Israel dan apa yang menjadi kegagalan mereka. Di sini saya mau baca ya, tetapi mereka tidak sampai ke Gunung Sion karena mereka tidak sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi kegagalan bangsa Israel oleh karena ketidakpercayaan mereka. Namun Tuhan ya tidak meninggalkan bangsa Israel dengan keadaan seperti itu. Ya, bangsa Israel tidak setia, begitu juga kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia karena Dia ya tidak dapat menyangkal dirinya. Oleh sebab itu dia perintahkan Musa untuk uh, membawa persembahan berupa emas, perak, dan batu-batu mulia. Inilah cikal bakal mereka akan membuat tabernakel ya atau kemah suci. Di sini dia bilang supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikian harus kamu buat. Ya, jadi Tuhan meminta Musa untuk melakukan itu. Ada subjudul tentang kepuasan dan bayangan. Jadi di sini dibilang keabadian perabotnya itu hanya melambangkan benda-benda di surga dan bukan hal surgawi itu sendiri. Ya, jadi uh, kita paham bahwa ini sebagai lambang. Dan sebuah simbol dari tahta Allah. Di sini ada yang menyatakan tentang uh, membuat tabut perjanjian ya. Tabut perjanjian itu di mana dua loh batu itu dimasukkan di dalam ya. Dan tabut itu uh, dibuat dari apa namanya emas ya, dan ada dua malaikat yang menutupi. Saya percaya saudara-saudara di sini sudah pernah melihat gambar dari tabut perjanjian. Sebagaimana Allah ada di dalam bait sucinya di surga, demikian pula dengan bait suci yang ada di dalam bumi terdapat representatif Allah. Jadi seperti uh, perwakilannya yang kemah suci yang dibuat di bumi yang dimintakan oleh Tuhan. Oke, kita akan masuk kepada lanjutan ya. Hukum Allah yang kekal seperti tahtanya. Jadi sebenarnya yang sudah uh, kita review di atas di sini cuma mau menyatakan bahwa buat lagi apa namanya Tuhan perintahkan kepada Musa buat lagi uh, pahat lagi dua loh batu dan Tuhan menuliskannya kembali. Lalu Tuhan minta untuk membuat tabut perjanjian ya. Dia meminta untuk membuat kemah atau tabernakel kepada Musa dan semua itu dilakukan oleh Musa. Dan ini menjadi suatu lambang apa yang terjadi di surga seperti yang sudah diuraikan tadi. Dan kepada waktu sekarang ini, dulu kami sempat membahas ini dan bertanya-tanya di mana tabut perjanjian itu. Dan uh, mungkin saudara-saudara tahu ada ayat yang mendukung bahwa tabut perjanjian itu sudah ada di surga.
Dan kalau melihat dari tatanan tabernakel atau kemah suci, di mana ada bilik suci dan bilik yang maha suci, disitulah di bilik maha suci itulah diletakkan namanya tabut perjanjian, di mana di dalam tabut perjanjian itu ada 10 hukum dan sangat suci. Jadi melambangkan betapa uh, sucinya ke-10 hukum itu, sehingga dibuat sedemikian rupa di dalam penjagaan Tuhan. Ya. Dan ada banyak cerita-cerita yang sudah kita pernah tahu tentang bagaimana betapa sucinya tabut perjanjian itu yang hanya boleh dibawa oleh imam-imam. Dan saat ini kita akan masuk pada pembahasannya. Ya. Hukum Allah yang kekal seperti tahtanya. Hukum Allah kekal seperti tahtanya. Kemah suci dan segala isinya harus dibuat persis seperti pola yang diberikan kepada Musa. Dan itu adalah pola dari segala sesuatu yang ada di surga. Ya. Tadi kita sudah sempat singgung di atas. Jadi kemah suci dibuat ini, apa ya istilahnya? Uh, insinyurnya itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang menggambar, dia memerintahkan Musa untuk melakukan hal yang sama, persis seperti yang ada di surga. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 perintah di atas loh-loh batu adalah salinan yang tepat dari Taurat yang menjadi fondasi tahta Allah yang sejati di surga. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami lebih jelas bagaimana lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saudara-saudara, kita bisa melihat betapa sucinya ya 10 hukum ini, dan betapa hukum ini dijunjung sangat tinggi. Ya, sehingga kalau di Lukas 16 ayat 17 bilang mungkin bumi bisa lenyap, ya. Begitu juga langit, tapi hukum Taurat tidak ada yang dibatalkan. Dan ini jelas ya. Selama tahta Allah masih berdiri, selama itu pula hukum Allah yang diucapkan dari Sinai tidak akan berubah. Ini konsisten sekali dan sangat, bahasa yang boleh kita pakai adalah solid. Ya, solid itu kukuh ya, sangat kukuh, kuat. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Mazmur 11 ayat 3. Jika 10 hukum batu-batu fondasi tahta Allah dihancurkan, maka tahta itu sendiri akan runtuh dan pengharapan orang benar akan lenyap. Tetapi tidak ada yang perlu takut akan bencana seperti itu. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Karena firman-Nya telah ditetapkan untuk selama-lamanya di sorga, itulah salah satu dari hal-hal yang tidak dapat digoncangkan. Jadi sebenarnya tidak mungkin ya mau dibilang hancur. Oleh karena kalau bicara eh, kehancuran ya, ini artinya berbicara tentang alam semesta dan keberadaan Tuhan. Pernah kita dibahas dulu ya tentang ketika Tuhan mempertaruhkan dirinya ya, dan sebagai dia menyerahkan anaknya dan mempertaruhkan eksistensinya ya untuk mati di kayu salib, menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa ya melalui darahnya. Dan kalau dikatakan ketika Tuhan tidak konsisten dengan itu, alam semesta ini hancur, tidak ada. Dan Tuhan mempertaruhkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu, dihubungkan dengan pelajaran ini, kita lihat apabila dasar-dasar dihancurkan, dan tidak mungkin dasar-dasar itu bisa hancur. Jadi memang di sini kita lihat betapa
kokohnya Tuhan, ya, dan betapa Dia sangat sungguh-sungguh, ya, bukan sekedar memberikan atau menyampaikan pernyataan, inilah hukum-hukum Tuhan, inilah hukum-hukumku, ya, inilah yang harus kamu ikuti, ya. Bukan sekedar seperti itu, tapi melalui kemah suci, melalui tabernakel itu, atau juga dibuatnya tabut perjanjian, ya, dengan segala lambang, ya, dengan segala apa istilahnya, kesaktian daripada tabut perjanjian itu. Tuhan menyatakan kesungguh-sungguhan dan betapa mulianya hukum yang diberikan. Oleh sebab itu, Lukas 16 ayat 17 dia lebih menyatakannya, tidak ada hukum Taurat yang dibatalkan. Kalaupun langit dan bumi ini akan lenyap, ya, tapi hukum Tuhan tidak. Nah, sekarang kita dapat melihat bahwa Gunung Sinai yang merupakan sinonim dari hukum Taurat, ya, dan yang pada saat pemberian hukum Taurat merupakan perwujudan dari keagungan hukum Taurat yang luar biasa, juga merupakan contoh tahta Allah. Memang pada saat itu tahta itu adalah tahta Allah, Allah hadir di atasnya bersama dengan semua malaikat yang kudus. Oke, saudara-saudara, sejauh ini adakah yang perlu ditambahkan dari kutipan kita yang pertama ini? Hukum Allah yang kekal seperti tahtanya. Halo, Bahkan Bro. berada. Ya, jadi ini judulnya kan Gunung Sion dan Gunung Sinai ya, Gunung Sinai dan Gunung Sion. Ya, Jadi dia punya tujuan ini mungkin pas apa chapter yang singkat, tapi dia punya tujuan adalah bagaimana hukum itu sangat penting. Dan dari jadi bagaimana dia mau menyatakan hukum itu sangat penting dan tidak bisa dirubah adalah menyamakan Gunung Sinai dan Gunung Sion. hmm, Jadi di Gunung Sion itu di awal-awal kan kita sudah pelajari bahwa Gunung Sion itu adalah tahta Allah di mana Tuhan tinggal ya. ya, Gunung Sion adalah tempat tinggal Tuhan. Dan Gunung Sion itu eh, di mana ada banyak malaikat juga bersama-sama dengan dia. Dan persamaannya apa dengan Gunung Sinai? Jadi Gunung Sinai juga ketika Tuhan memberikan 10 hukum itu banyak malaikat. Tadi ada persamaan-persamaan. Terus di mana ketika Tuhan berikan itu 10 hukum di Sinai, terus dia bilang mau bangun Ka'bah, dan hukum yang dia kasih di Sinai itu, dia taruh di dalam tabut perjanjian ya, kita sudah tahu. Dan tabut perjanjian itu melambangkan tahta Allah. ya, Jadi persamaan Sinai itu dengan Sion, jadi di Sinai itu diberikan hukum yang menjadi tahta Allah. Jadi sebagaimana Sion tahta Allah, Sinai juga sebagai tahta Allah karena ada hukum di situ. Jadi dasar daripada tahta Tuhan itu adalah hukum. hmm, Hukum 10 hukum itu ya. Jadi di mana satu perjanjian itu ketika Tuhan berhubungan dengan imam-imam waktu itu di depan tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian di dasarnya baru ditutupi oleh mercy seat atau apa namanya kerubim, tutup pendamaian ya, tutup ya, pendamaian. Dan itu itu pertama. melambangkan tahta Allah. Jadi bagaimana kalau misalnya 10 hukum yang diberikan di Sinai itu yang dirubah atau satu titik pun dirubah, itu menandakan bahwa hukum yang di surga pun yang sama yang dibuat itu akan berubah. Dan itu tidak mungkin. Jadi bagaimana ini menyatakan bahwa hukum itu tidak bisa dirubah. Kalau itu dirubah, di surga pun akan berubah ya, akan ada goncang di situ. Jadi makanya dibilang lebih baik bumi lenyap atau gunung-gunung bergoncang daripada satu titik itu hilang ya. Karena kita bisa melihat bahwa tahta Tuhan atau kuasa Tuhan, hukum Tuhan tidak akan berubah sebagaimana Tuhan tidak akan berubah. Di ini luar biasa ya. Ini meninggikan sekali hukum ini, bahwa hukum ini benar-benar dari Tuhan dan tidak bisa dirubah setitik pun atau tidak bisa batal sedikit pun ya. Ini luar biasa dia punya perumpamaan atau bukan perumpamaan ya, contoh dari apa
tentang hukum yang sangat luar biasa itu. Ya itu aja bro, terima kasih. Terima kasih, brother. Jadi betul bahwa tahta Allah ini dinyatakan di Sion, ya. Lalu di Sinai juga melalui tabernakel ini, dan hukum itu menjadi tahta Allah. Di bawah juga nanti ada penjelasannya, kita lihat. Dan ketika kita renungkan sebagaimana Tuhan sendiri membuat sedemikian rupa, ya, sucinya hukum ini, dan dia mau bilang bahwa hukum-hukum ini adalah tahtanya, ya, menggambarkan sesuatu yang sangat kokoh, ya, tidak bisa diganggu gugat, lalu datang kepada kehidupan kesehari-harian, ya, di mana eh, terjadi banyak pertentangan tentang pemahaman akan hukum ini. Nah, kadang-kadang di masa yang lalu, ketika eh, ada perdebatan-perdebatan, ya, dengan saudara-saudara kita yang eh, dari seberang berbeda pendapat dari denominasi lain, Lukas 16 ayat 17 ini menjadi satu apa namanya istilahnya ayat gacok, ya, ayat gacok yang ayat andalan yang bisa kita sampaikan ke mereka walaupun tetap terjadi perbantahan. Tapi di sini lepas dari apa namanya perbedaan pemahaman, di sini kita hari ini lebih dikuatkan lagi melalui pelajaran ini sebagaimana sucinya hukum-hukum Tuhan itu, ya, dan sebagaimana luar biasanya Tuhan mau menyatakan dan hukum itu sebagai tahta Allah. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Artinya sudut pandang kita yang semula melihat ini hanyalah sebuah 10 hukum, ya, hukum-hukum Tuhan, ya, dituntun kepada pengertian yang lebih dalam untuk melihat betapa sucinya hal ini dan betapa Tuhan sangat istilahnya tidak main-main di dalam menyuguhkan ini, ya. Bahkan ketika Musa menghancurkan itu, dia minta untuk memahat lagi dua loh batu, lalu Tuhan menulis kembali apa yang disampaikan pada loh batu yang pertama yang Musa hancurkan, ya, dan Tuhan menulis kembali di loh batu kedua. Tuhan minta untuk membuat tabut perjanjian, meletakkan 10 hukum di situ. Lalu Tuhan meminta untuk membuat tabernakel atau kemah suci. Ini bukan suatu hal yang istilahnya seadanya, atau bahasa yang sering kita gunakan adalah sebuah permainan. Ya. Tuhan sungguh-sungguh di dalam hal ini mau menyatakan kepada bangsa Israel atau kepada manusia, bahkan kepada kita saat ini, ya, betapa suci dan kudusnya tahtanya. Dan kita bisa melihat dari hukum-hukum itu. Ada tambahan yang lain dari saudara-saudara mungkin sebelum kita lanjut, ya. Baik, kalau belum ada, ini kita di subjudul kedua, kedahsyatan tata di surga, tahta di surga, the throne in heaven. Terlebih lagi kedahsyatan yang mengerikan di Sinai hanyalah kedahsyatan dari tahta Allah di surga. Yohanes mendapat penglihatan tentang bait Allah di surga dan tentang tahta dengan Allah yang duduk di atasnya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, ya, guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Api menjalar di hadapannya. Saudara-saudara, peristiwa di uh, Sinai, maksud saya uh, di Sinai yang terjadi, ya, kedahsyatan yang terjadi di sana, ya. Dan ketika Yohanes mendapat penglihatan di mana
dari tahta itu keluar kilat, bunyi guru dan guru yang menderu, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Jadi ada di mana ada peristiwa terjadi di Sinai, ya, ada peristiwa terjadi di surga, ya, dan melalui peristiwa atau fenomena fenomena alam yang terjadi ini, yang mau uh, dinyatakan dalam keadaan ini, betapa sucinya hukum Tuhan ini kembali lagi melalui fenomena alam terjadi, ya. Kita ingat waktu peristiwa Musa, ya, naik ke atas dan kedahsyatan terjadi di sana, dan ketakutan bangsa Israel ketika melihat hal-hal itu, ya. Ini mau menjelaskan bahwa lambang-lambang yang Tuhan minta di bumi itu pun terjadi di surga. Kedahsyatan yang ada di Sinai itu pun adalah kedahsyatan yang terjadi juga di surga. Nah, kita lihat judul yang lain, mau bilang apa ya? Kita dapat datang dengan penuh keberanian ke tahta yang mengerikan itu. Jadi gambaran tadi di situ, ya, mau menjelaskan dahsyatnya dan luar biasanya keadaan peristiwa pernyataan hukum Tuhan itu di Sinai. Lalu di surga pun demikian. Di saat ini disampaikan bagaimana kita juga bisa datang dengan penuh keberanian, ya, kepada tahta yang mengerikan itu. Bagaimana? Kita lihat, ya. Kedahsyatan tahta Allah adalah kedahsyatan yang sama dengan yang terjadi di Sinai. Ini penjelasan sambungan dari yang kita baca di atas. Nah, kedahsyatan hukum Taurat. Namun tahta yang sama adalah tahta kasih karunia. Ya, kalau kita bicara dari konteks mengerikan atau kedahsyatan, dengan kata-kata ini kita sangat melihat sesuatu hal yang menakutkan. Dan memang gempa bumi yang terjadi atau fenomena alam yang terjadi pada waktu di Sinai itu adalah suatu hal yang mengerikan. Kalau kita lihat dari cerita bagaimana bangsa Israel ketakutan, mereka tidak mau melihat Allah. Sinar yang begitu terang, nyala api yang luar biasa, yang tidak membuat manusia berdosa itu sanggup, ya, melihat atau bahkan dekat. Itu sangat menakutkan. Tapi tahta Allah yang sama, ya, adalah tahta kasih karunia, yang mana kita dinasihati untuk datang dengan penuh keberanian. Bagaimana ini konteks penuh keberanian datang kepada tahta yang mengerikan ini, ya? Meskipun demikian, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada di Sinai. Bukan hanya Musa, tetapi Harun, Nadab, Abihu, dan ke-70 orang dari para tokoh Israel naik ke atas gunung itu. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Ini di Keluaran 24 ayat 10 dan 11. Jadi kalau kita melihat buku-buku yang Musa tulis ini, ya, khususnya peristiwa di mana pemberian hukum Taurat ini, ya, di mana Harun, Nadab, Abihu, dan tua-tua Israel ini, mereka pergi menghadap Tuhan. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, dan kita bisa dengan iman mempercayai cerita ini adalah satu kebenaran, ya, yang mau menyatakan betapa sucinya tahta Allah. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan memiliki bukti positif bahwa kita memang dapat datang dengan keberanian ke tahta kasih karunia. Tahta yang mengerikan itu, yang darinya keluar kilat guntur dan suara-suara, dan menemukan belas kasihan di sana. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di chapter-chapter sebelumnya, ya, bab-bab sebelumnya itu membahas di mana ketika hukum dinyatakan, dosa itu lebih terpampang dengan jelas, ya.
Tapi di saat yang sama juga itulah kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan sama seperti yang kita bahas saat ini ya. Dan di subjudul ini mau dijelaskan kita bisa datang kepada tahta yang mengerikan itu dengan keberanian. Ya, maaf, bukan tahta yang mengerikan ya. Maksudnya kita bisa datang pada tahta Allah ya, dan digambarkan di sini tahta yang mengerikan. Dan sebagaimana tua-tua Israel, artinya ada manusia ya yang bisa datang menghadap tahta itu, sudah ada contoh. Ya, bahkan dikatakan di sana mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Artinya ada perjamuan di sana. Ya, perjamuan maksudnya jamuan makan mereka. Dan kalau kita lihat dari Keluaran 24 ini mau digambarkan sebenarnya bukan satu hal yang mengerikan, justru ada kasih karunia di sana. Terlihat dari peristiwa pertemuan mereka ini di sini. Nah, hukum Taurat membuat dosa bertambah banyak, ini yang kita bahas ya. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah banyak. Salib ada di Sinai sehingga di sana pun ada tahta kasih karunia Allah. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Oke, ada uh, tambahan dari saudara-saudara tentang datang dengan penuh keberanian ke tahtanya. Atau mungkin ada contoh saudara-saudara. Ya, bro. Silakan. Jadi ini kan di subjudul sebelumnya kedahsyatan tahta di surga ya, di mana ketika Yohanes melihat itu bait suci itu, ketika dia terbuka ada kilat dan deru-guru, gempa bumi, hujan es lebat. Itu sama juga dengan hal yang tadi sudah dibilang ya, bahwa ketika Tuhan turun ke Sinai, dia memberikan dia punya hukum, ada kedahsyatan di situ ya, ada api di seluruh gunung itu, asap, ada gempa bumi. Ini dahsyat sekali ya, orang-orang Israel ketika lihat itu, mereka ketakutan. Jadi tahta Tuhan ini melambangkan suatu, kalau bahasa Inggris, awfulness ya, atau mengerikan dia punya tahta itu. Hmm. Jadi sebagai manusia kalau sesuatu yang mengerikan, apakah kita mau datang ke tahta itu, mau datang ke Tuhan? Ini mengerikan sekali kan, ini dia punya sisi yang lain, aduh ini sangat dahsyat. Tetapi ada contoh di mana ketika Musa naik ke gunung itu, walaupun segenap umat Israel ketakutan dan mereka nak mau mendekat, karena mereka tahu kalau mereka mendekat mereka mau mati ya. Ya. Tetapi ada Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua-tua itu, mereka naik ke gunung itu. Dan bahkan dibilang sini mereka melihat Tuhan kan, bahkan Hmm. makan dan minum. Artinya walaupun dahsyat, mereka bisa mendekat ke situ dan tidak mati. Dan kalau mereka makan dan minum, ada, kalau ketakutan nggak mungkin kita bisa makan dan bisa minum ya, kayak nggak bisa. Tetapi ketika ada di situ Tuhan tidak apa namanya, Tuhan tidak mengulurkan tangannya atau tidak membunuh mereka, malah menunjukkan kasih karunia-Nya ya. Jadi ada kebaikan di sana, ada kasih karunia kepada mereka. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat apa namanya, Taut Perjanjian yang melambangkan tahta Allah di kemah suci atau di Ka'bah. Taut Perjanjian itu ada hukum kan di bawah, dan di atas ada namanya mercy seat atau tutup pendamaian. Ya. Dan dia punya ada kayak kayak bertentangan hukum ini dengan tutup pendamaian ini. Kalau hukum ini sangat mengerikan, sedangkan tutup pendamaian ini kayak seperti kasih karunia ya. Ini seperti kita sudah bahas Ya. waktu lalu. Tutup pendamaian ini, inilah yang ketika imam-imam berhadapan untuk berbicara dengan Tuhan di Ka'bah, untuk menerima dia punya perintah dari Tuhan, yang mereka berhadapkan adalah apa? Tutup pendamaian. Jadi Hmm. kayak kasih karunia Tuhan yang bekerja atas mereka, sama seperti kita juga ya. Jadi walaupun ada hukum di belakang itu yang sangat dahsyat, tapi kita harus ingat di tahta Tuhan itu ada kasih karunia yang sangat besar.
Makanya di mana dibilang di mana dosa bertambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Hmm. Jadi dengan hukum yang ada 10 hukum itu, kita bisa dosa dinyatakan ya, semakin besar dinyatakan itu dosa. Tetapi ada namanya kasih karunia atau untuk pendamaian di mana kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah kepada manusia. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, walaupun kita tahu itu sangat mengerikan, tetapi kita harus ingat ada apa? Kasih karunia Tuhan di situ. Ada mercy seat di mana sangat berlimpah-limpah yang akan Dia berikan bagi kita. Jadi ini mengatakan bahwa kita jangan takut untuk datang kepada Tuhan karena Tuhan itu kasih setianya apa? Sangat berlimpah-limpah. Ya, itu aja, Bro. Terima kasih Kira-kira. brother, luar biasa ya. Ini yang saya lihat begini. Ini pemahaman saya, tolong dikoreksi ya. Atau mungkin saudara-saudara juga punya pemahaman lain atau pemahaman mungkin yang sama. Jadi sebenarnya begini, kita ini manusia berdosa ya. Dan ketika secara sadar kita melihat keberdosaan kita ya, atau datang pada titik kesadaran, waduh saya sudah berdosa, saya sudah melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Dan biasanya kan kalau pengalaman pribadi di masa-masa lalu adalah saya ketika merasa sudah melakukan pelanggaran dosa itu enggan untuk berdoa, enggan untuk mau berkomunian dengan Tuhan ya. Jadi kayak apa istilah yang pas ya, kayak ya merasa bersalah, mau bilang juga takut, antara itulah hal-hal yang berkecamuk di pikiran. Saya tidak layak, ya, saya sudah melakukan pelanggaran dosa, Tuhan kalau boleh saya mati saja, seperti itu kan, karena merasa sangat bersalah. Tapi di dalam peristiwa itu setan sangat senang, setan senang untuk bilang bahwa kamu ini nggak layak, kamu sudah melakukan dosa terhadap Tuhan. Jadi buat apa kamu bertemu dengan Tuhan? Kamu nggak malu. Jadi bisikan-bisikan itu membatasi kita ya untuk datang kepada Tuhan ya, kepada tahtanya dengan keberanian ya. Nah, kalau konteks yang kita baca sini di mana eh, Harun, Nadab, Abihu dan ke-70 orang tua-tua ya, 70 tua-tua Israel itu menghadap kepada Tuhan. Tentunya di dalam keadaan yang suci. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tidak di dalam kedahsyatannya tidak membunuh orang-orang ini. Tapi kalau lihat dari apa yang Musa catat, yang Musa tulis, kita melihat ada makan dan minum, berarti ada keharmonisan di sana dan terlihat kasih Tuhan begitu nyata. Ya, di saat mereka makan dan minum, istilahnya tidak ada api atau tidak ada bencana di sana, tidak ada kedahsyatan yang terjadi. Walaupun tahta itu adalah satu kedahsyatan untuk didekati. Teguran juga buat kita di masa-masa lalu, saya percaya, saya ingat kita sudah sering membahas dan juga ada kutipan-kutipan dari Sister White bilang bahwa kita harus datang kepada Tuhan ya, jangan menunggu waktu lebih lama lagi ya. Minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita, dan kita sebagaimana anak kepada orang tua ya. Kalau kita bersalah ya orang tua marah, orang tua tidak senang, tetapi apakah orang tua uh, yang kita lihat selama ini akan menghakimi kita seperti uh, apa namanya aturan-aturan dunia yang ada? Apakah kita akan dilempari batu ketika kita berdusta kepada orang tua kita, atau apakah kita akan dicambuk atau dipenggal kepala kita? Apakah seperti itu? Ya, demikian juga dengan Tuhan. Dia penuh kasih, orang tua juga belajar dari Tuhan. Tetap namanya anak, ya. Walaupun orang tua ngomel-ngomel, marah, tidak suka, tetap namanya anak, dia sayang. Dan dia akan tetap terima dengan segala keberadaan anak. Begitu juga gambaran dari Tuhan yang sesungguhnya.
dengan segala dosa-dosa kita bisa datang ya pada Tuhan, mengakuinya dan minta pertolongan Tuhan untuk bisa mampu dan teguh berdiri di atas kebenaran hukum-hukumnya. Itu yang terjadi. Terima kasih Brother Lau untuk tambahannya. Ada tambahan yang lain dari saudara-saudara? Kita dapat datang dengan penuh keberanian ke tahta yang mengerikan. Sudah ada contoh ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut. Dijadikan dekat oleh darah Kristus. Karena biarlah kita ingat bahwa hanya oleh darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Sama ya, dijadikan dekat oleh darah Kristus. Hanya oleh melalui penebusan. Ya, hanya oleh melalui penebusan. Ya. Tetapi tanpa darah itu, kita lihat ya, kita pasti akan mati untuk datang ke tahta Allah dan mengambil namanya di bibir kita. Sama seperti orang yang dengan entengnya mendekati Sinai. Saudara, ini lebih jelas memperkuat posisi Yesus Kristus sebagai perantara kita, anak, sebagai perantara manusia berdosa dengan Bapa. Ya. Tetapi Musa dan yang lainnya mendekat kepada Allah di Sinai, bahkan ke dalam kegelapan yang pekat dan tidak mati, sebuah bukti yang pasti bahwa darah Yesus menyelamatkan mereka. Aliran kehidupan dari Kristus mengalir di Sinai, bahkan seperti sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi hanya melalui darah Kristus. Itu yang saya bilang di atas. Tapi tadi saya memang kurang berani untuk mau bilang bahwa 70 tua-tua ini Musa, ya, Harun, ini kan orang berdosa semua. Tapi mereka bisa menghadap Tuhan. Ya. Dan memang saya menunggu di kutipan ini menyatakan bagaimana darah Kristus itulah ya yang menyanggupkan kita bisa menghadap tahta. Oleh sebab itu Kristus adalah perantara kita dan ini benar. Tapi kalau kita lihat kutipan di sini, ya, kita melihat kan waktu itu Tuhan Yesus belum disalibkan waktu zaman Musa, ya kan? Waktu Harun, ya, dan 70 tua-tua ini masuk ke dalam kegelapan yang pekat, ya. Tapi mereka tidak mati menghadap tahta Allah, menghadap Allah, bertemu dengan Allah pada waktu itu. Dan dikatakan oleh karena darah Kristus mereka tidak mati. Tapi Kristus waktu itu belum mati. Bagaimana saudara-saudara memahami ini? Kira-kira ada yang bisa kasih masukan? Halo bro, Ya, gimana brother? kita lihat ya memang kematian Kristus itu bukan suatu yang, saya lupa ayatnya, bukan pas atau bukan sesuatu yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, tetapi present ya, sedang terjadi. Kematian Kristus itu terjadi di saat sekarang ya. Maksudnya bukan sudah waktu yang lalu atau akan datang. Jadi kalau yang lalu kita kan hidup di zaman ini, berarti kematian Kristus di masa yang lalu. Kalau di zaman Musa, kematian Kristus itu di masa yang akan datang. Datang. Tetapi di sini dibilang bahwa kematian Kristus itu bukan past tense atau future tense, tapi present tense atau saat ini ya sedang terjadi. Kita menganggap bahwa kematian itu bukan ya terjadi saat sekarang ini. Tetapi kita lihat ya dia punya lambang juga atau apa yang terjadi waktu di Sinai itu. Jadi kita lihat kalau ketika Kristus mati di kayu salib, ketika dia ditusuk, dipukul atau ditusuk, mengeluarkan darah kan, itu yang darah itu yang menyelamatkan kita.
Dan darah yang keluar itu ketika ditusuk air ya, dibilang air Ya, yang darah dan air air darah. ya. Iya, darah dan air. Dan apa yang terjadi di Sinai ini mau disamakan ya. Di Sinai juga ketika di Sinai itu atau persamanya Horeb ya. Kita sudah belajar waktu lalu. Ya, Horeb itu sama dengan Sinai. Dan di Horeb itu di mana batu itu dipukul dan mengeluarkan air. Dan batu itu melambangkan Kristus. Ketika batu itu dipukul, dia mengeluarkan air yang membuat mereka hidup ya. Jadi kalau mereka nggak minum, mereka mati. Jadi air itu melambangkan kehidupan, sama seperti darah Kristus di Kalvari yang melambangkan kehidupan umat manusia. Di bangsa Israel, air itu melambangkan kehidupan ya. Jadi lambang dari lambang dari Kalvari atau lambang kematian Kristus yang akan terjadi nanti, mereka sudah alami waktu itu di Sinai ketika batu itu mengeluarkan air ya. ya. Itu jadi ketika ada kehidupan, ada jaminan kehidupan ketika batu mengeluarkan air, sama dengan darah itu yang menyelamatkan mereka ya. Jadi makanya ini Sinai disamakan dengan Kalvari juga, Sinai disamakan dengan Sion juga karena ada hukum. Sinai disamakan dengan Kalvari karena air ini. Jadi ketika mereka naik ke gunung itu yang dahsyat itu, ada jaminan keselamatan bagi mereka karena darah Kristus sudah tercurah bagi mereka. Walaupun itu nanti akan terjadi, tetapi air itu sudah melambangkan darah Kristus yang keluar untuk menyelamatkan hidup manusia dan waktu itu menyelamatkan hidup bangsa Israel. Ya, mungkin itu aja. Mungkin Nah, ada yang lain. terima kasih benar tambahannya. Dan saya mengaminkan itu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa betapa saktinya kematian di kayu salib kalau kita bicara Kalvari ya. Betapa saktinya peristiwa di Kalvari ini. Jadi dia tidak diukur atau dia tidak dikotak-kotakan melalui waktu ya, di mana rencana keselamatan itu memang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, domba pertama yang disembelihkan, yang tersembelihkan adalah uh, anak-anak dari Adam, ya, Habel mempersembahkan itu, dan Kain mempersembahkan persembahan yang lain. Itu sudah lambang di mana kematian Kristus, ya, domba pertama yang tersembelih. Lalu datang kepada peristiwa Kalvari, ya, dan khasiatnya atau kesaktian itu berlaku sampai kita pada saat ini tentunya. Ya, karena memang manusia jatuh dalam dosa dari peristiwa Adam dan Hawa datang kepada salib itu. Jadi seakan-akan kayak salib itu ada di tengah-tengah, ya, dari peristiwa sebelum terjadi kematian, pengorbanan Kristus atau darah tercurah, dan sesudah peristiwa kematian. Jadi ini yang Brother Lauri bilang tadi tidak dibatasi oleh waktu dan sudah digambarkan melalui air kehidupan, batu, ya, yang mengeluarkan air. Jadi jelas. Mungkin ada tambahan yang lain dari saudara-saudara. Dijadikan dekat oleh darah Kristus. Ya, jadi istilahnya tua-tua bangsa Israel yang bertemu dengan Tuhan, ya, Harun juga ini tidak mati oleh karena bukti yang pasti bahwa darah Yesus menyelamatkan mereka. Harusnya kan mati bertemu dengan Tuhan. Tapi itu tidak terjadi. Karena Kristus adalah perantara kita. Baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Hukum Taurat di Kalvari sama dengan hukum Taurat di Sinai. Sudah disinggung Brother Lauri juga tadi. Nah, aliran itu berasal dari hati Kristus di mana hukum Taurat berada dan diabaikan. Kristus adalah bait Allah dan hatinya adalah tempat kediaman Allah. Kita tahu bahwa aliran air kehidupan bagi manusia berasal dari Kristus di Sinai. Sudah disinggung dari Brother Lauri ini. Dan bahwa
darah dan air yang menyatu menjadi satu berasal dari sisinya di Kalvari. Ingat ya, waktu peristiwa Tuhan Yesus ditombak, ya lambungnya keluar darah dan air. Aliran kehidupan bagi kehidupan dunia. Namun meskipun salib Kalvari adalah manifestasi tertinggi dari belas kasihan dan kasih Allah yang lembut kepada manusia, adalah sebuah fakta bahwa kedahsyatan Sinai, kedahsyatan tahta Allah juga ada di sana. Ada kegelapan yang pekat dan gempa bumi, dan orang-orang dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Karena di sana Allah menunjukkan konsekuensi yang menakutkan dari pelanggaran hukumnya. Hukum Taurat dalam terornya terhadap para pelaku kejahatan terjadi di Kalvari dan juga di Sinai atau di tengah-tengah tahta Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang gempa bumi, ya, bahkan kegelapan yang pekat, kalau kita misalnya ada di dalam sebuah rumah, ya, dan tidak ada bulan di luar atau bintang atau cahaya apapun, nah, tiba-tiba kita di dalam rumah mati lampu, ya, sebagian anak kecil akan menangis, ketakutan, berhamburan, lari, tabrak sana, tabrak sini. Ya. Karena ada anak-anak yang tidak suka kegelapan, mereka takut. Mereka lebih senang yang bisa terlihat. Nah, ini di peristiwa Gunung Horeb ini, ya, adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang di mana terjadi ketakutan yang luar biasa karena gelap, gempa bumi. Kalau kita aja tanah goyang di sini, istilah kita di Manado tanah goyang, ya, itu gempa bumi cukup menakutkan. Orang-orang akan berhamburan keluar dari bangunan karena takut bangunan roboh, tertimpa dan mati dan sebagainya. Ya, dan itu 7, sekian skala Richter, 6, sekian, ya, sudah cukup membuat orang-orang pada saat ini ketakutan. Kita ingat peristiwa di Aceh dan di tempat-tempat lain yang sekarang juga sedang berlangsung. Saudara bisa bawa pikiran saudara kepada peristiwa waktu di Sinai. Bagaimana kedahsyatan gempa bumi di situ. Orang takut. Dan ini menggambarkan ini loh pelanggaran hukumnya. Dan ini loh kekuatan dari hukum itu. Ya, di sini katakan teror terhadap para pelaku kejahatan di Kalvari dan juga di Sinai atau di tengah-tengah tata Allah. Itu dinyatakan melalui hal-hal itu. Dan di saat yang sama, ya, mau menyatakan bahwa dahsyatnya hukum ini. Ya, Tuhan tidak main-main dengan hukum-hukum ini. Ya. Di saat yang sama juga Tuhan bilang, inilah kasih karuniaku. Ya. Jadi luar biasa. Apa? Satu batu dua burung. Istilahnya. Ada tambahan saudara-saudara, hukum Taurat di Kalvari sama dengan hukum Taurat di Sinai. Oke, saya pikir ini cukup jelas ya. Kita lihat di kutipan berikut ini, judul terakhir ya, subjudul terakhir. Sinai, Kalvari, dan Sion bersatu. Ketika Yohanes melihat bait suci di surga dan tahta Allah yang dahsyat itu, ia melihat di tengah-tengah tahta itu seekor anak domba yang baru saja disembelih. Jadi sungai air kehidupan yang mengalir dari tengah-tengah tahta Allah mengalir dari Kristus. Sama seperti sungai yang mengalir dari Sinai dan Kalvari. Sinai, Kalvari, dan Sion, 3 gunung suci Allah. Semuanya bersatu dalam satu kesatuan bagi mereka yang datang kepada mereka dengan iman. Sinai, Kalvari, dan Sion, 3 gunung suci Allah
semuanya bersatu dalam satu kesatuan bagi mereka yang datang kepada mereka dengan iman. Di dalam semuanya itu, kita menemukan hukum Allah yang mengerikan dan berurusan dengan kematian, mengalir kepada kita dalam aliran kehidupan yang manis dan menyegarkan, sehingga kita dapat bernyanyi. Ada keluasan rahmat Allah seperti luasnya lautan. Ada kebaikan dalam keadilannya itu lebih dari kebebasan. Kita lihat ya, hukum ya, suatu yang kokoh, suatu yang Tuhan sangat perhatikan ya, dan dari persembahan hukum ini menyebabkan bagaimana fenomena alam seperti gempa bumi, ya, kegelapan pekat, kilat guntur itu terjadi, namun di saat yang sama kasih surga mengalir bagi kehidupan manusia. Dan kita melihat betapa ini bukan satu hal yang main-main. Jadi kalau kita melihat tahta Allah ada di sini, ya, dan kita diajarkan bagaimana juga melihat bukti-bukti, kita pun bisa datang kepada tahta yang dahsyat itu, ya, dengan segala kerendahan hati, menggambarkan apa yang Tuhan bilang, di mana hukum dinyatakan, ya, dengan segala kedahsyatannya, di situ juga kasih yang melimpah-limpah mengalir. Baik, saudara-saudara, ini kutipan kita yang terakhir. Apakah ada tambahan dari saudara-saudara menguatkan? Halo bro, Silakan brother. jadi ini tambahan sedikit. Jadi sudah dibilang tadi ya tentang Sinai, Kalvari, dan Sion. Ini sama-sama ya. Di Sinai itu atau Horeb ada hukum diberikan dan ada juga air kehidupan yang diberikan. Ada kehidupan, ada suatu kedahsyatan hukum. Di Kalvari ada darah yang mengalir yang melambangkan kehidupan, tetapi ada akibat hukum di situ, ada kematian ya, karena pelanggaran hukum ada kematian. Jadi hukum dan kehidupan. Sama dengan Sinai ada hukum dan ada kehidupan. Di Sion juga tahta Allah, di mana ada di tahta Allah dasarnya adalah hukum dan ditutup oleh mercy seat atau ini pendamaian atau kehidupan, ada rahmat kasih karunia. Ya. Jadi Sinai, Kalvari, dan Sion ini sama-sama ada hukum dan ada kasih karunia di situ. Dan mereka ini sama ya, ini luar biasa. Baru bisa tahu bahwa tiga gunung ini adalah melambangkan suatu hal yang sama, di mana kasih Kristus atau di mana eh, sifat Kristus ya. Ada hukum yang tidak bisa dirubah, tetapi di balik hukum yang tidak bisa dirubah ada kasih karunia yang sangat besar. Makanya ini The Will Whiteness of God Mercy itu kutipan lirik, ini dia punya lagu bagus juga, Ya. di mana Tuhan punya rahmatnya, dia punya kasih karunia yang sangat besar. Ini seperti lautan yang luar biasa. Dia punya lebih besar lah ya daripada lautan, seperti lagu kasih Allah yang tak terbilang itu. Ya. Ini langit tak dapat memuatkan, laut pun kalau jadi tinta nggak bisa mau tulis kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Karena dimana walaupun hukum itu dilanggar dan hukum itu harus dia meminta ya, dia punya kalau dilanggar maut ya, memang harus ada maut, dan dia punya kasih karunia itu menggantikan maut yang harusnya menjadi milik kita. Jadi dari pelajaran ini juga menyatakan bahwa hukum itu sangat kuat, sangat atau tidak bisa dirubah setitik pun, karena itu melambangkan tahta Tuhan atau melambangkan karakter Tuhan sendiri. Itu tidak bisa dirubah. Kalau dirubah, lebih baik gunung atau dan langit lalu ya. Makanya karena saking nggak bisa dirubahnya hukum ini, anak Allah sendiri harus mati. Ini saking ini hukum ini nggak bisa dirubah, sehingga anak Allah harus mati. Seandainya ini hukum ini bisa dirubah, atau Allah pun bisa rubah ini, tentu saja
Tuhan bisa rubah itu hukum itu dan anaknya nggak harus mati di kayu salib. Karena sakingnya hukum ini nggak bisa dirubah, bahkan Allah pun tidak bisa rubah, makanya Tuhan anak Allah itu harus mati. Ini makanya Tuhan sendiri nggak bisa rubah, apalagi manusia yang merubah-rubah. Satu titik pun nggak boleh dirubah, bagaimana manusia mau rubah-rubah ini ya. Ini kan jadi ini untuk kita, pelajaran untuk kita nggak bisa rubah hukum ini sedikit pun. Sedangkan Tuhan apa? Menaati hukum yang Dia sudah berikan untuk kita semua. Ya itu aja bro, Baik, tambahnya. terima kasih. Eh, Pada akhirnya, melalui pelajaran ini, saya secara pribadi memahami bahwa Sinai, Kalvari, dan Sion yang eh, di masa-masa lalu adalah merupakan eh, cerita-cerita yang terpisah, ya. Sebenarnya ini adalah satu kesatuan dan kita melihat hubungannya, ya. Bagaimana karya Tuhan di dalam eh, menyatakan hukum, tahtanya, bahkan peristiwa peristiwa yang terjadi di Sinai dan Sion itu, ya, di mana semua ini adalah kasih karunia yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa kita tidak lagi melihat hal-hal ini dari kacamata yang sederhana, tapi kita melihat di mana kesungguh-sungguhan Tuhan ya akan ke-10 hukum ini. Jadi istilah pasarnya adalah kalau Tuhan pun bersungguh-sungguh ya di dalam menyatakan kuasanya, di dalam menyatakan kasihnya melalui hukum-hukumnya ini, ya, apalagi kita, bagaimana sikap kita seharusnya. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan juga, ya, kita semua dapat lebih istilahnya menyelami bagaimana Gunung Sion, ya, Gunung Sinai dan Gunung Sion ini adalah suatu peristiwa yang penting bagi kehidupan kita, mulai dari peristiwa jatuhnya manusia dan kepada kedatangan anak manusia di awan-awan nanti. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, chapter 27 sudah selesai. Kita akan nanti di hari-hari ke depan melanjutkan ke chapter 28. Kita lihat nanti peristiwa apa di sana. Dan saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita mendapat satu pengertian yang luar biasa oleh karena Tuhan. Dan Bible study kita uh, tutup sampai di sini dan kita akan berdoa. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.